Selamat pagi anak-anak, ini merupakan materi lanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi, di materi lanjutan ini Bapak akan membahas beberapa soal yang tidak sempat dibahas di video yang sebelumnya. Mohon untuk disimak untuk materi lanjutan pertidaksamaan nilai mutlaknya ya. Baik, kita coba ke soal nomor 1 ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak X min 3 berpangkat 2, dikurangi 15, dikali nilai mutlak X min 3, ditambah 56 lebih dari 0 adalah, nah ini sudah pernah juga rumus dasarnya di persamaan ya, hanya saja sekarang menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari, bukan sama dengan lagi. Tapi kita perhatikan dulu ciri-cirinya. Di sini ada X min 3, ada X min 3. Ternyata yang dalam kurung mutlak itu sama nilainya. Sehingga kita harus memisalkan dulu, ya. Bisa dimisalkan dulu sebagai huruf yang lain, yang nilai mutlak X min 3 itu. Oke, nilai mutlak X min 3 ini kita misalkan sebagai A. Boleh huruf lain, Pak? Boleh. Boleh B, boleh C, boleh dari A sampai Z, boleh. Asal jangan X lagi, agar tidak bingung nanti, karena di sini diminta X bukan A ya. Kita gunakan bantuan pemisalan dulu. Untuk memfaktorkan ini, kita bisa ubah dulu ya. Nilai mutlak X min 3 pangkat 2 dikurangi 15 dikali nilai mutlak X min 3 ditambah 56 lebih dari 0 itu, nilai mutlak X min 3-nya kita ganti A semua. Jadinya adalah A kuadrat dikurangi 15A ditambah 56 lebih dari 0. Nah, di sini kalau sudah ketemu bentuk yang sederhana seperti ini, langkahnya adalah kita cari nilai A dulu dengan cara faktorkan. Bagaimana caranya memfaktorkan? Nah, buatlah dua kurung seperti ini, ikuti soalnya ya. Jadi yang akan kita faktorkan adalah dari sini, A kuadrat min 15A ditambah 56, lebih dari 0-nya tetap. Pertama, perhatikan yang A kuadrat dulu ya. A kuadrat itu bisa diperoleh dari A dikali A. Jadi nanti kan kita kalikan A kali A kembali menjadi A kuadrat. Ya, A kali A jadi A kuadrat. Kemudian, perhatikan angka paling akhir, yaitu plus 56. Nah, plus 56 ini kita faktorkan dulu. 56 bisa diperoleh dari 1 kali 56, ya, atau angka lain bisa. Kemudian bisa juga 7 kali 8, yang penting hasilnya 56. Nah, gunanya kita mencari pasangan-pasangan angka ini untuk menentukan mana yang merupakan faktornya. Tapi sebelum kalian milih, perhatikan dulu yang angka tengah, yaitu min 15A-nya. Nah, min 15A-nya ini kita peroleh dari menjumlahkan pengali 56 tadi. 1 kali 56 berarti 1 tambah 56 hasilnya adalah 57 ya. Oh, ternyata nggak cocok. Kalau 7 tambah 8 bisa ya jadi 15 ya. Ternyata yang kita pilih adalah 7 tambah 8 ya, 7 kali 8 atau 7 dan 8. Tapi kalau kita perhatikan di sini min 15 bukan plus 15. Makanya yang menghasilkan min 15 adalah min 7 ditambah min 8 ya. Jadi angkanya adalah min 7 dan min 8 yang akan menjadi pasangan dari A. Sudah ada ketemu pemfaktorannya. Misalkan kalian bingung dengan pemfaktoran ini. Boleh kok cari cara yang lain ya. Tidak harus pemfaktorannya dengan cara ini. Oke. Kita sudah ketemu, berarti kita bagi dua jawabannya. A min 7 sama dengan 0. Loh, kok jadi sama dengan Pak ya? Ya, karena agar lebih mudah kita menentukan nanti berapa nilai A yang memenuhi. Oke, karena kita harus gambar garis bilangan. A min 7 sama dengan 0, atau A min 8 sama dengan 0. Di sini yang pertama A sama dengan 7 jawabannya, yang kedua A sama dengan 8. Oke, ini min 7-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya plus 7. Min 8-nya pindah ke sebelah kanan, jadinya plus 8. Oke, kalau sudah, apakah sudah selesai nih? Belum. Ini belum selesai. Belum selesai nih ya. Karena yang diminta adalah tandanya, ingat, lebih dari, berarti kita harus uji titik dulu. Oke, cara menguji titik adalah gambar garis bilangan. Ya, perhatikan layar sebelah kanan kalian. Di garis bilangan ini kita buat dulu posisi A dan B-nya. A-nya itu 7, berarti mana lebih di kiri? 7 apa 8? 7 lebih di kiri ya. 7, sebelah kanannya ada angka 8.
Nah, di sini karena menggunakan tanda lebih dari saja tanpa sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Ya. Oke. Jadi kalian punya tempat untuk menguji kiri, tengah, atau yang kanan nanti. Nah, selanjutnya kita akan pilih titik ujinya. Kalau apa sih uji titiknya? A sama dengan 0 ya. Karena lebih mudah untuk digunakan. Boleh angka yang lain, Pak? Boleh, bebas. Kalian mau cari angka berapa? Mau cari angka -1, 9, 100, boleh silahkan. Tapi Bapak di sini gunakan hanya sama dengan 0 agar lebih mudah ya. Nah, A sama dengan 0 ini posisinya kan adalah di kiri ya. Di kiri kalau di garis bilangan yang kita buat. Artinya di sebelah kiri dari angka 7. Oke, berarti kalau kita ambil A-nya 0, kemana kita akan ganti yang A-nya? Ke yang ini ya. Ke A-7 kali A-8. Oke, A-7 dikali A-8, itu A-nya ganti 0, berarti jadinya 0 kurang 7 dikali 0 kurang 8. 0 kurang 7 min 7. 0 kurang 8 min 8. Di sini yang penting bukan nilai dari min 7 dikali min 8-nya, tapi nilai plus atau minnya. Min 7 kali min 8 kan plus 56. Berarti hasilnya positif ya. Oke. Nah, tadi Bapak ngujinya di sini nih. Coba perhatikan yang bulatan ini ke sini Bapak bawa. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kalian bandingkan. Ternyata hasilnya kan positif. Berarti yang sebelah kiri itu positif, tengah itu negatif, kanan itu positif. Nah, kenapa selang-seling begini? Bapak sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau seandainya yang kiri sudah diketahui positif, maka tengahnya pasti negatif, kanannya pasti positif. Jadi selang-seling, ya. Ingat, tadi yang kita uji 0 ini kan adalah sebelah kiri. Berarti sebelah kiri inilah yang menjadi positif, ya. Oke. Karena yang diminta di soal itu A-7 kali A-8 lebih dari 0, lebih dari itu berarti positif ya. Berarti yang kita arsir adalah yang di kirinya 7 dan di kanan dari 8. Oke, berarti A-nya kurang dari 7 karena yang memenuhi itu lebih di kiri dari 7, atau A lebih dari 8, lebih di kanan dari 8 yang memenuhi. Oke, nah apakah sudah selesai? Belum selesai. Ini kan masih yang A. Yang diminta adalah X ya, jadi belum selesai. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak akan hapus dulu yang lain, jadi kita akan cari X-nya. Kita sudah ketemu A-nya kurang dari 7 atau A lebih dari 8. Tapi yang diminta kan X. Tadi A-nya itu kan adalah nilai mutlak X-3. Kita ubah dulu dari A ini jadi X. Maka A kurang dari 7 atau A lebih dari 8 itu akan menjadi nilai mutlak X-3 kurang dari 7 dan nilai mutlak X-3 lebih dari 8 ya. Oke, Bapak bagi dua tempat menjawabnya karena berbeda rumus. Nilai mutlak X-3 kurang dari 7. Kalau kurang dari berarti jadinya adalah min 7 kurang dari X-3 kurang dari 7. Berarti min 7 ditambah 3 kurang dari X kurang dari 7 tambah 3 ya. Min 3-nya dipindah ke kiri atau ke depan dan ke kanan atau ke belakang ya. Sekaligus. Kemudian min 7 tambah 3 adalah min 4 kurang dari X kurang dari 7 tambah 3 adalah 10. Oke, baru satu sisi jawaban. Sedikit lagi. Nilai mutlak X-3 lebih dari 8 sekarang rumusnya adalah X-3 kurang dari min 8 atau X-3 lebih dari 8. Selesaikan dulu X-3-nya yang di kiri. X kurang dari min 8 tambah 3 atau X lebih dari 8 ditambah 3. X kurang dari min 5 atau X lebih dari 11. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita menggabungkan semua jawaban ini menjadi satu jawaban. Gimana caranya? Perhatikan bagian putih paling kanan. Kita gambar dulu garis bilangan. Mulailah dari angka-angka yang sudah menjadi batas. Ada min 4 dan 10 di sini. Ada min 5 dan 11. Mana yang paling kiri kemudian semakin ke kanan dibuat. Yang paling kecil di sini adalah min 5. Jadi min 5 itu ke sebelah paling kiri ya.
Oke, di sini harusnya ya, ini min 5, min 4, ya, Bapak lupa isi minnya. Min 5, min 4, 10, dan 11 ya. Jadi harusnya di sini min 5, min 4, 10, dan 11. Oke, jadi paling kiri itu min 5, kemudian min 4, kemudian 10, kemudian 11. Bulatannya tidak penuh semua karena memang dari awal tidak ada tanda sama dengan, yang ada hanya lebih dari saja. Oke, kemudian jawaban ini kalau kalian perhatikan, min 4 kurang dari X kurang dari 10. Berarti X-nya berada di tengah-tengah antara min 4 dan 10. Jadi kita arsir dulu seperti ini. Kemudian jawaban yang sebelahnya ada X kurang dari min 5. Berarti min 5-nya ini yang lebih kecil dari min 5 kan yang ke kiri. Berarti arsir yang ke kirinya. Sedangkan X lebih dari 11, itu arsirannya ke kanan. Karena yang lebih dari 11 pasti di kanannya 11. Oke, tidak ada yang beririsan, jadi kita tulis semuanya yang diarsir. Cara menulisnya gimana? Oke, HP atau himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian. X kurang dari 5, kurang dari min 5 ya ini harusnya ya. X kurang dari min 5, karena dia terpisah dengan min 4, berarti atau min 4 ini ya, atau min 4 kurang dari X kurang dari 10, atau lagi X lebih dari 11. X anggota bilangan real. Gitu caranya penulisannya ya. X kurang dari min 5, atau min 4, ini min, harusnya Bapak ketinggalan nulisnya. Min 4 kurang dari X kurang dari 10, atau X lebih dari 11, X anggota bilangan real. Wah, panjang sekali ya untuk satu soal. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah salah satu contohnya, Bapak akan lanjutkan ke contoh yang lainnya ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 2 ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak X min 1 pangkat 2 dikurangi 13 dikali nilai mutlak X min 1 ditambah 30 kurang dari sama dengan 0 adalah. Nah, bedanya dengan contoh 1 tadi adalah di sini tandanya kurang dari ya. Tapi caranya sama. Jadi kita mulai dulu, cek dulu yang dalam tanda kurung mutlak, ternyata sama-sama X min 1. Jadinya, kita misalkan dulu nilai mutlak X min 1 dengan huruf A. Ya, kita misalkan dulu dengan huruf A. Soal tersebut akan menjadi, ya, ini X min 1-nya ganti dengan A. Soalnya akan menjadi A kuadrat dikurangi 13A ditambah 30 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya apa? Kalian sudah tahu, yaitu memfaktorkan. Yang mana yang difaktorkan? Yang difaktorkan adalah A kuadrat min 13A ditambah 30-nya. Nah, di sini untuk memfaktorkan seperti tadi, buatlah 2 kurung, tapi tanda belakangnya itu kurang dari sama dengan 0, dibiarkan. Oke, A kuadrat diperoleh dari A kali A. Kita sudah selesaikan A kuadratnya. Sekarang nilai plus 30. Ya, plus 30. Berapa kali berapa yang menghasilkan plus 30? Ada 1 kali 30, ada 6 kali 5 bisa ya. Atau mungkin 3 kali 10. Nanti kalian untuk memfaktorkan, ini karena Bapak tidak terlalu banyak tempat di sini, di orak-oreknya kalian tulis berapa yang kemungkinan menghasilkan plus 30 ya. 1 kali 30, 3 kali 10, bisa. Atau 6 kali 5. Tapi di sini, untuk memilih yang mana, kalian perhatikan yang tengah sekarang, yaitu 13. 13 ini diperoleh dari menjumlahkan pasangan-pasangan pengali ini. 1 dikali 30 berarti 1 tambah 30, nanti untuk yang tengah, hasilnya kan 31. Ternyata tidak cocok. 3 tambah 10, nah ini ternyata bisa menjadi 13. Ya, itu caranya. Nah, karena dia min 13, berarti di sini harus min dan harus min. Karena min 3 tambah min 10, hasilnya adalah min 13 ya. Hati-hati di sini menghitungnya, karena akan berdampak sampai jawaban yang ke bawah. Berarti pasangannya di sini adalah A-3, A-10. Terbalik boleh, yang penting tandanya nggak kebalik. Jadi A-10 boleh duluan, A-3 belakangan boleh, ya, tidak masalah. Jadi kita punya jawabannya sekarang, A-3 sama dengan 0, atau A-10 sama dengan 0.
A-3 sama dengan 0, pindahkan min 3-nya, jadinya A sama dengan 3. A-10 sama dengan 0, pindahkan 10-nya, jadinya A sama dengan 10. Sudah selesai sampai sini? Belum. Kita harus tentukan interval A-nya dulu. Berarti kita gunakan garis bilangan. Seperti tadi, mana yang di kiri, mana yang lebih di kanan. Kalau dalam garis bilangan, A-nya lebih di kiri, 3-nya lebih di kiri, 10-nya lebih di kanan. Nah, di sini bulatannya full, karena di soal awal itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kita punya kiri, tengah, dan kanan untuk diuji. Nah, sekarang kita uji titik yang mana saja boleh, tapi Bapak di sini ngambil A sama dengan 0. Boleh yang lain selain 0. Yang penting kalian tahu posisinya. Kalau Bapak ngambil 0 ini, berarti tahu posisinya ada di sebelah kiri ya, paling kiri nanti. A sama dengan 0 ini. A angka 0 ya, lebih di kiri dari angka 3. Boleh mau angka 100 kalian ambil boleh, angka 4 boleh, tapi yang penting tahu posisinya di mana. Nah, berikutnya, kemana kita uji? Kita uji ke sini, ke A-3 dikali A-10 ini. Kita uji ya. A-3 dikali A-10, itu berarti A-nya ganti 0, jadinya 0-3 dikali 0-10. 0 kurang 3 itu adalah min 3, 0 kurang 10 adalah min 10. Kita harus uji apakah dia positif atau negatif. Min 3 kali min 10 kan plus 30, berarti di sini hasilnya positif yang kita uji. Sehingga yang paling kiri adalah positif, dan yang tengah dan kanan itu selang-seling mengikuti yang kiri, yaitu positif, negatif, positif ya. Selang-seling ingat. Oke, berarti sekarang yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0. Kurang dari berarti negatif kan? Kurang dari 0 ya. Berarti yang negatif ada di tengah-tengah, di antara 3 dan 10. Jadi kita arsir di antara 3 dan 10-nya. Cara menuliskan jawaban A-nya gimana? 3 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan 10, karena A-nya berada di tengah-tengah antara 3 dan 10. Oke, pasti kalian bertanya, apakah sudah selesai? Belum. Kita masih harus nyari X, karena di sini yang diketahui baru A saja ya. Kita nyari X di slide berikutnya. Oke, sekarang kita cari X-nya ya. Tadi A-nya sudah ketemu jawabannya untuk nomor 2 ini, yaitu 3 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan 10. Oke, A-nya adalah X-1 ya, kalian harus ingat, A-nya tadi adalah pemisalan dari X-1, nilai mutlak X-1. Berarti kita bisa tulis jawabannya 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X-1 kurang dari sama dengan 10. Oke, ini juga bisa kita pecah jawabannya. Ada jawaban yang sebelah kiri, yaitu 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X-1, dan ada jawaban yang sebelah kanan, yaitu yang ini. Nilai mutlak X-1 kurang dari sama dengan 10. Yang kiri tadi, yang ini, 3 kurang dari sama dengan X-1 nilai mutlak, itu bisa kita tulis terbalik menjadi nilai mutlak X-1 lebih dari sama dengan 3 ya. Jadi karena 3 kurang dari sama dengan X-1, berarti kita bisa tulis nilai mutlak X-1 lebih dari sama dengan 3. Karena kalau rumus yang bagian atas nanti kalian belum mengenal. Jadi yang bisa kita cari dengan rumus adalah yang bentuk ini, yang bentuk bawahnya ya. Oke, yang bentuk atas itu adalah yang bentuk kiri ya, nilai mutlak X-1 lebih dari sama dengan 3 itu A. Sebentar, Bapak hapus dulu coretannya tadi. Sedangkan yang bentuk kanan, yaitu X-1 kurang dari sama dengan 10, itu adalah bagian B. Kita cari bagian A-nya dulu, yaitu nilai mutlak X-1 lebih dari sama dengan 3. Perhatikan layar sebelah kanannya. Ini rumusnya adalah menggunakan atau, karena lebih dari ya. X-1 kurang dari sama dengan min 3, atau X-1 lebih dari sama dengan 3. Pindah-pindahkan min 1-nya, ini ke kanan, jadinya X kurang dari sama dengan min 3 tambah 1, X kurang dari sama dengan min 2. Oke, sudah ketemu satu jawaban. Untuk yang sebelah kanan, X-1 lebih dari sama dengan 3, maka jadinya X lebih dari sama dengan min 1 juga ke kanan, jadinya
3 ditambah 1 ya. X lebih dari sama dengan 4. Sudah ketemu dua jawaban. Sekarang baru A-nya, sekarang B-nya. B itu nilai mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 10. Ya, kalau mungkin Bapak terlalu cepat penjelasannya, di pause-pause videonya ya. Sambil mencatat. Nilai mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 10, berarti bisa pakai rumus. Min 10 kurang dari sama dengan min 10 kurang dari sama dengan X min 1 kurang dari sama dengan 10. Pindahkan secara bersamaan min 1-nya ya, sekaligus ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Min 10 ditambah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 tambah 1. Min 10 tambah 1 itu adalah min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. Oke, pertanyaannya lagi, kalau slide-nya sudah penuh, apakah sudah selesai? Belum, kita masih harus menggabungkan jawaban yang A, X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4, dan jawaban yang B, yaitu min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita harus gambar garis bilangan dulu. Baik, Bapak sudah hapus bagian yang kanan tadi, yaitu mencari batas-batas X-nya. Tapi Bapak rangkum dulu jawabannya. Untuk jawaban yang A, itu X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Yang B-nya min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. Di sini kita buat dulu garis bilangan ya. Garis bilangan yang pertama untuk yang A, itu kan ada batasnya min 2 dan 4. Min 2 itu lebih di kiri dan 4 itu lebih di kanan ya. Nah, di sini bulatannya itu penuh karena ada tanda sama dengannya. Karena di sini jawabannya atau X kurang dari sama dengan min 2, berarti yang diarsir adalah min 2 ke kiri dan X lebih dari sama dengan min 4-nya adalah 4 ke kanan. Jadi atau ini memisahkan ya, atau yang memisahkan sehingga di antara min 2 dan 4 ini tidak ada jawaban. Kemudian kita harus gabungkan dengan jawaban yang B. Yang B Bapak buat lagi garis bilangan di bawahnya. Sekarang min 9 dan 11 batasnya. Min 9 itu lebih di kiri. Bahkan kalau kita bandingkan dengan yang atas, min 9 itu lebih di kiri lagi dibandingkan dengan min 2. 11 juga begitu. 11 itu lebih di kanan lagi dari min 9, lebih di kanan lagi dari 4. Jadinya begini cara buatnya ya. Kenapa seperti ini? Agar kita bisa lebih mudah menggabungkan jawaban A dan B. Oke, yang diarsir yang mana sekarang? Karena X-nya berada di antara min 9 dan 11, maka yang diarsir adalah tengah-tengah. Ya, seperti ini. Kemudian, sedikit lagi, ini sudah akan selesai. Kita buat satu garis bilangan lagi untuk menggabungkan. Maaf ya, garis bilangannya agak miring sedikit, tapi yang penting kelihatan. Kita batasi. Jadi Bapak tarik garis. Sorry, nggak lurus garisnya. Ini. Nah, di sini juga. Oke. Di sini. Dan terakhir di 11. Oke. Nanti batasnya kita salin semuanya, min 9, min 2, 4, dan 11 ini, kita salin semuanya ke garis bilangan paling bawah. Oke, jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Sekarang, kita untuk garis bilangan yang paling bawah, arsirlah yang tadi di garis bilangan yang atas ini punya dua arsiran. Ya. Kedua-dua garis bilangan ini daerah tersebut kena. Yang paling kiri, apakah harus kita arsir sekarang? Tidak, karena di sini hanya ada satu arsiran, yaitu yang paling atas, sedangkan garis bilangan kedua dia tidak punya arsiran. Di antara min 9 dan min 2, apakah harus kita arsir? Ya, harus kita arsir, karena ada dua arsiran irisannya. Berarti di antara min 9 dan min 2, itu kita arsir. Kemudian, di antara min 2 dan 4, apakah ada double arsiran? Tidak, ternyata di sini hanya ada satu. Jadi, ini tidak kita pakai. Kemudian, di antara 4 dan 11, apakah ada arsiran? Ada, karena di sini dua arsiran ya, yang sudah ditemukan tadi berdasarkan irisannya. Caranya membuat himpunan penyelesaiannya gimana? Tulis dulu HP sama dengan X sedemikian,
X-nya ini berada di antara min 9 dan min 2, karena ada sama dengannya, jadi kurang darinya berisi tanda sama dengan ya. Nah, karena terpisah jawabannya, terpisah berarti kita buatnya atau X yang di sebelah kanan berada di antara 4 dan 11 arsirannya. Jadi X kurang dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6, kok 6 ya di sini ya, Bapak salah ketik berarti. Di sini 11 ya. X anggota bilangan real, bukan 6 ya, sorry. Ini keliru. Jadi, min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 2, atau 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. X anggota bilangan real. Apa harap yang bagian sini sudah paham? Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Nah, itu tadi contoh untuk materi lanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Silahkan ditonton video yang lain ya untuk materi berikutnya.